Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa ulumina wa ulumikum wa amaddana bi asrarihi wa a'ada alaina min barakatihi fid dharain, amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma iftah lana hikmataka wa anshur 'alaina rahmataka min khazaini rahmatika ya dzal jalali wal ikram. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin jamaah sekalian rahimakumullah, pada malam hari ini kita melanjutkan hadis yang ke-38. Pada pertemuan yang lalu membahas tentang taubatnya seorang waliullah namanya Syekh Abu Yazid Al-Bustami yang ditaubatkan oleh wali Allah yang mazkur, yang pekerjaan zahirnya adalah kumpul bersama dengan orang-orang yang minum keras, pokoknya di dunia hitam. Ya, ternyata beliau adalah walinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan ini kita lanjutkan pada hadis yang ke-38. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadisus saminu wassalasuna, utawi hadis kang nomor 8 lan 30, berarti 38. An Sa'idin, saking Sa'id ibni Abi Burdah, an Abi, saking bapake Sa'id, Adin Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu saktemene kanjeng Nabi iku qala, annahu saktemene Sa'id iku qala wis dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
dawe idza jatama'a nalikane kumpul sapa ahlun nari penduduk neraka finnari ing dalam neraka wa ma'ahum lan iku sartane ahlun nar man utawi wong syaa kang ngersakaken sapa Allah taala min ahlil kiblati saking ahli kiblat, berarti ahli salat. Kala ngucap sapa al-kufaru pira-pira wong kafir ngucap lil muslimina maring pira-pira wong kang muslim. Alam takunu ana ta ora ana sira kabeh iku muslimin pira-pira wong kang Islam kabeh. Kalu mongko jawab sapa muslimin bala nggih. Kalu mongko padha takon sapa kufar fama agna angkum islamukum. Fama agna mongko ora nuhoni utawa ora nyukupaken angkum saking sira kabeh apa islamukum islami panjenengan. Wakat sirtum lan teman-teman dadi sira kabeh ma'ana iku sartane kita dadi finari ing dalem neraka. Kalu mongko padha jawab sapa muslimin kana ono lana kedue kita apa dunupun pira-pira dosa. Fa'akhadna mongko cukup sapa kita cukup sapa kita biar kelawan duduk, artinya kita melaksanakan dosa itu. Jadi kita ini punya dosa, kemudian kita terjerumus dalam dosa itu. Wasami'a mongko midanetaken sapa Allah Gusti Allah midanetaken maing perkara kalu kang padha ucap kabeh. Lamaru mongko perintah sapa Allah bi ikhrajiman kelawan ngetokno wong kana kang ana sapa man ora iku min ahli kiblati saking ahli kiblat. Wa ukhriju mongko dentokno kabeh. Dalam naro amongkon nalikane ningali sapa al-kufaru pira-pira wong kafir dalika ing mengkono-mengkono ikhraju ahli kiblat. Mongko padha ngucap kabeh sapa kufar ya laitana kunna muslimin nakhruju kama ukhriju. Mongko ngucap sapa kufar ya laitana aduhai seandainya kunna sapa kita iku muslimin pira-pira wong kang Islam nakhruju mongko iso metu sapa kita kama ukhriju kaya oleh ditokaken sapa muslimin. Jadi ini ceritanya Rasulullah itu bersabda bahwa nanti pada hari kiamat orang-orang ahli neraka kumpul di neraka, tapi di antara mereka ada orang Islam. Lalu terjadi dialog. Loh, sampean bae kok kene. Lah terus sampean gunane ngaji opo? Winginane sampean ikut sholat itu apa? Berarti sholat Anda, Islam Anda tidak mampu menolong Anda. Nyatanya Anda kumpul sama kami di neraka. Ini Pak Heru yang dimaukan maksudnya itu benar ya? Loh kok iso jenengan ada di sini? Padahal jenengan itu Islam. Sholat jenengan apa nggak mampu menyelamatkan? Lalu kemudian dialog mereka didengar oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pak Heru dan rombongannya kok ada di situ, keluarkan itu. Mereka itu orang-orang baik, ahli kiblat, ahli sholat, ahli wirid, ahli pengajian. Keluarkan mereka, monggo, monggo. Keluarkan mereka. Akhirnya apa? Dikeluarkanlah Pak Heru dari golongan orang-orang kafir tadi. Pak Heru dikeluarkan. Artinya diselamatkan oleh Allah dari neraka. Lalu orang-orang kafir mikir, benar Pak Heru sama kok diselamatkan gitu loh. Lalu kemudian orang-orang kafir ngomong, ya Allah seandainya aku ya dikit-dikit kayak Pak Heru lah, dikit-dikit ikut sholat, dikit-dikit ikut pengajian, pasti kami bisa keluar. Seperti halnya Pak Heru yang nyata-nyata dalam neraka ternyata diselamatkan oleh Allah karena mereka itu Islam. Summa qara'a nuli maos atau membaca sapa Rasulullah sallallahu ta'ala alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah membaca ayat Rubama yawaddul ladzina kafaru law kanu
Ini ayat yang ada di awal surat juz 14, pas memulai juz 14 ya. Rubama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Rubama ini angan-angan, andai ya waktu ngersakaken sapa alladzina wa akeh kafaru kang padha kafir laukanu ngersakaken lamun ana sapa alladzina kafaru iku muslimin. Jadi mereka berandai-andai kalau kami ini jadi orang Islam lumayan lah kecemplung neraka kemudian diselamatkan kayak Pak Heru dan kawan-kawan pengawas dari Kutai Barat. Kola dawuh sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadisin akhir ing dalam hadis liya. Ada riwayat dalam hadis lain beliau bersabda, "Idza kana nalikane tinemu apa yaumul qiyamah." Ketika hari kiamat terjadi, yatufu Jibril mubung sapa Jibril alaihissalam malaikat Jibril arba'ata alafi amin mubung dalam waktu 4.000 tahun. Jadi mubung atau berputar atau tawaf selama 4.000 tahun ketika terjadi kiamat ya, terjadi kiamat. Jadi di hari kiamat itu satu hari itu bisa sama dengan 1000 hari perhitungan dunia. Dalam ayat lain dikatakan satu hari itu sama dengan 50.000 tahun di dunia. Bisa bayar. Ini apa biasanya? Bayas mau mongko krungu sama Jibril finari yang dalam neraka monggo masuk saja sih, masuk jangan dipikir enggak mau masuk terus geser ya saya memang nunggu tengah tapi di posisi kebetulan Bayas mau monggo krungu sapa Jibril malaikat Jibril mendengar finari dalam neraka sautaro julin ing suarane wong lanang min umati kemriki rajul niku nakira usah nakira niku umum ya, bisa saja Pak Heru bisa saja jadi di sini tidak sebutkan nama tapi umum bisa saja Pak Heru ya kulu min umati saya umat insun ya kulu halil ucap sapa rajul ya Hanan ya Manan ya Dzal Jalali wal Ikram. Dia Hanan itu zat yang pengasih ya. Manan itu zat yang memberi. Terus kemudian ya Dzal Jalali wal Ikram zat yang mana agung dan mulia. Jadi ada suara di dalam neraka itu ucapan seseorang dari umatnya Nabi Muhammad ya Hanan ya Manan ya Dzal Jalali wal Ikram. Agak geser seperti ya Hanan, ya Manan, ya Dzal Jalali wal Ikram itu suara seorang laki-laki, mungkin juga Pak itu suara laki-laki. Kola fayati kola dawuh sapa Rasul fayati monggo teko sapa Jibril alaihissalam wayak judulan sujud sapa Jibril indal arsy ing dalam sandingi arsy. Ketika mendengar suara ya Hanan, ya Manan, ya Dzal Jalali wal Ikram, malaikat Jibril kemudian pergi menuju arsy terus sujud. Bayakulu mongko ndonga sapa Jibril ya Rabbi duh Gusti asma'ukum sapa ingsun finari ing dalem neraka sautara julid ing suarane wong lanang minal muslimina kang saking golongane wong Islam yang puluh kali ucap ya Hanan ya Manan mundu arba'ina alfa amin sejak atau selama 40.000 tahun ya Hanan ya Manan ya Dzal Jalali wal Ikram itu terdengar selama 40.000 tahun. Wa ini lan satemene jadi ku alam mengerti sapa ingsun annahu ing satemene rajul iku min ummati Muhammadin alaihi salam. Saya yakin itu termasuk golongan umatnya Nabi Muhammad. Wa anna kalan satemene panjenengan ya Rabbi du Gusti ta'rifu
Sumerat panjenengan as-sodaqota ing kekancan. Sodik niku kan konco akad. Sodik itu konco akad atau teman akrab. Ya kira-kira Pak Subhan, Pak RT lah kira-kira. Sodik itu konco plek. Ya. Konco plek pada gue Ustaz Rafi kali Pak Heru itu buat sodik itu namanya aduh mubin, musuh yang nyata. Aduh mubin, musuh yang nyata. Allah ya, musuh yang nyata. Bayi dalam antara ingsun wa baina Muhammadin alaihi salam. Panjenengan tahu bagaimana hubungan erat saya dengan Kanjeng Nabi dan maksudnya. Wa inni lan sakjane ingsun uhibbu demen sapa ingsun an asna'a ing yen to agawe atau berbuat sapa ingsun fi makan Muhammadin alaihi salam di tempatnya Kanjeng Nabi Muhammad ma'rufan ing kebaikan. Saya kok ingin melakukan satu kebaikan karena hubungan baik antara saya dengan Nabi Muhammad. Wa inna rajulan lan sakjane wong lanang min ummati saking ummati Nabi Muhammad iku finnar ingkang ing dalam neraka iku syafaat nyuwun pertolongan melalui saya fi ingkang. Jadi orang ini meminta tolong kepada saya. Orang ini umatnya Nabi Muhammad, posisinya terlanjur di dalam neraka. Angel banget sih. Wes banyak dulu mau mengucap sama rojul Ar-Rabba Jalla Jalaluhu syafa'tuka fihi wa wahabtuhu laka madhabi lama. Banyak dulu mau mengucap sama Rabbu Allah Jalla Jalaluhu. Jalla kan mau luhur apa Jalaluhu keluhuran Allah. Jadi ketika Allah dilapori oleh malaikat Jibril bahwa ada seorang laki-laki dari umat Nabi Muhammad itu sejak atau selama 40.000 tahun itu berdoa ya Hanna ya Manna ya Dzal Jalal wal Ikram, dan itu saya yakin umatnya Nabi Muhammad engkau maha tahu bahwa saya ini hubungannya dekat dengan Nabi Muhammad. Lalu Allah berfirman syafa'tuka fi syafa'tu mari pertolongan sapa ingsun ka ing sira fi ing dalem anak wa wahabtu fi ing dalem rajul wa wahabtu lan maringaken sapa ingsun ing rajul laka kedus. Artinya gini, wis urusan ini tak serahkan kepada kamu. Aku sudah memberikan syafaat, aku sudah memberikan pertolongan, wis aku sendiri. Jadi nggak perlu Allah gitu loh, cukup malaikat Jibril, karena yang melapor adalah malaikat Jibril, maka malaikat Jibril diserahi urusan oleh Allah, sama atur sendiri malaikat Jibril. Yang penting saya sudah mensyafaati. Artinya syafaat itu miliknya Allah ya, terus diberikan kepada orang-orang yang dikehendaki Allah. Jadi Nabi Muhammad nggak punya syafaat, Nabi Muhammad itu diberi syafaat oleh Allah. Ya, jadi syafaat itu murni dari Allah diberikan kepada Nabi Muhammad. Itu syafaatun udhmah, syafaat paling dinanti-nanti. Kalau guru nanti bisa nyafaati murid, anak bisa nyafaati orang tua, orang tua bisa syafaati orang tua, bisa syafaati anak. Ya, nah Nabi Muhammad itu asyafaatun, termasuk malaikat diberikan oleh Allah satu keistimewaan untuk bisa menolong. Tapi pertolongan tentu datangnya dari Allah. Seperti itu, jangan sampai kita salah paham. Ya. Jadi yang bersyafaati itu orangnya, tetapi syafaat itu milik Allah. Di dalam Al-Quran surat Rabi jelas walillahi syafa'atu. Ya. Jadi hanya miliknya Allah lah syafaat itu jami'ah. Secara utuh syafaat itu milik Allah. Terus kemudian diberikan kepada Nabi Muhammad. Terus tak kasihkan habis pokoknya sama urus padhab ila malikin, padhab kau budalo siro ila malikin maring malaikat malik. Ini harokatnya sama nih Pak Haji gitu. Ini bisa bayar padhab ila malaka kan berkata harokatnya padhab kau budalo siro ila malikin maring malaikat malik khazin narkan jadi penjaga neraka. Waktu lan ucap siro lahu maring malik yukhridhu
ngetokno sapa Malik ing rajul laka khusus untuk Anda. Jadi karena memang ini apa cara pasiennya malaikat Jibril lah, pasien ini khusus. Jadi bilang aja suruh mengeluarkan orangnya khusus untuk kamu. Artinya memang ini urusanmu gitu. Bahwa kamu sudah sampai kepada saya dan kamu sudah memintakan syafaat. Wayat fa'uhu lan nopo nyerahaken atau masrahaken sapa Malik ing rajul ilaika Malik. Jadi nanti bilang aja sama malaikat Malik suruh keluar, setelah itu dikeluarkan diserahkan pada engkau. Jadi ini memang khusus pasiennya malaikat Jibril. Ayat yang mau ketemu sapa Jibril alaihissalam ila Malikin maring malaikat Malik wa yaqulu lan ucap sapa Jibril innallaha ing satemene Allah taala iku wahaba maringaken sapa Allah li kedue ingsun fulanan ing wong lanang fa akhrijhu li minan nar wa fa'hu ilayya fa akhrij bahwa kula aturi ngetokno sapa panjenengan ing rajul li kedue ingsun minan nari ngetokno saking neraka wa fa'lan nyerahno panjenengan ing rajul ilayya maring ingsun. Setelah Anda keluarkan serahkan itu pada saya. Kola dawuh sapa Rasulullah fayadkhulu mongko sapa malikun malaikat anar ing neraka fayadkhulu mongko nyuper atau mencari sapa malik ing rajul al-fa'amin ing 1000 tahun. Mencarinya itu bagiannya 1000 tahun mengintani iki heru yang mana, heru bubar apa heru lagi boleh wis fala yusadibu napa niku Fala yusadibu lan orang artinya tidak sampai menemukan gitu, gak sampai menemukan secara langsung. Bayak di mau ketemu Jibril ya, wayak fayakhruju mongko metu sapa malikun malik. Wayak ulan ucap sapa malik ya Jibril ini malaikat Jibril inna jahannama inna jahannama zafratan yakni ghulat. Inna jahannama satamane neraka jahanam zafarat itu lopo meleleh zafratan yang banyak leleh yakni ngersakaken sapa malaikat Jibril ghulat kabeh umum leleh umum saking panas itu namanya juga neraka jahanam ya wis wajah lan dadekaken sapa wajah dadekaken apa anar al hadid ing wasikal hajat kaya watu wanasu kal hadid sementara manusia kaya dene wesi para musadiku aku kok musa oke angel boleh ini saya jenenge ruwake saya mau ke Jibril bayak mau teko sama Jibril alaihissalam wa yajudu indal arsy lan sujud sapa Israil Jibril indal arsy ing dalem nisore atas tanyan ingkang kaping 7. Untuk kedua kalinya malaikat Jibril kemudian mendatangi arsy-nya Allah kemudian bersujud untuk kedua kali. Yang pertama tadi minta syafaat, suruh mengeluarkan yang namanya rojul, diduga itu sama Pak Joko itu kayaknya Pak Heru, diduga dikeluarkan dari neraka. Ternyata malaikat Malik nggak mampu karena saking banyaknya, saking dahsyatnya neraka itu tadi nggak nemu. Jadi ada datang ke arsy. Wa yaqulu ya Rabbi lam yajid bumani. Ya Allah, lam yajid orang nemu ing rajul sapa malikun malaikat Malik tidak menemukan ya Allah seorang laki-laki. Fa aina mongko iku ing dalem dibuat utawi rajul. Terus kira-kira di mana ya Allah? Kayak kulo mongko dawuh sapa Allah taala ya Jibril idhab ila malikin jalan sira ila malikin maring malaikat Malik wa kullan mujabu sira lahu maring Malik
Anahu sak temene rojul iku fi wadi kada dalam jurang mengkini wa fi qa'ri kadalan dalam lubang mengkini wa fi zawiyati kadalan dalam pojokan mengkini wa fi bitri kadalan dalam sumur kini. Artinya posisinya itu di dalam, posisinya itu di lubang, posisi poin Jawa awalnya aja Pak ini ingatnya golang-golang bilang-bilang bila ketok ternyata ada pelang ada Bapak Jibril ini yang jiwa mau ketemu kau sama Jibril alaihissalam wayu birulan paring kabar sama Jibril malikan malaikat malik bidalika kawan mengkono informasi di wadi kada wa fi qa'ri kada wa fi bi'ri kada. Posisinya kata Allah di sini di pojok ini. Baik aku mau berjalan soko malik ila dari kalwati mari mengkono jurang. Faya jitu monggo nemoni soko malik ketemu guna kain dalam mengkono fakola. Jadi ternyata Pak Imam ketemu di apa namanya lubang atau di pojok di jurang yang dalam mangku saja. Mangkusan ta'allaqat alaihil hayat wal aqar. Intinya dia itu apa ya, terperangkap ta'allaqat alaihil hayat, sudah di apa namanya ta'allaqat teman-teman wis gumantung alaihi ngatasi rojul apa al hayatu piro-piro pulau wal aqar kan piro-piro jeki sudah diterkam pokoknya wis bisa bayang aku kayak ini langsung kan yang punya wa'alaikan ibu yang atas rojul al-aglalu utai piro-piro belenggu salah silang rantai. Dia sudah terangkai, sudah diikat berbelenggu, sudah dililit oleh ular dan sudah ada kalajengking. Bayat tawajjuh mau kepada sapa rajul ila malikin paring malik bayakun mau mengucap sapa rajul ajitani litazidani fil adab. Ajita atau teko panjenengan ing ingsun litazida supaya nambahi panjenengan ni ing ingsun fil adabi ing dalam siksa am ditunjian utawa kepingin nyelametku. Malik ngapun Anda datang ke sini apakah kepingin nambahi siksaan atau justru menyelamatkan saya? Jadi neraka itu dialog Pak, jadi orang dunia tak neraka gitu dialog. Wes. Waya kudu moko ngalap sapa malikun malaikat malik. Torokon niki apa paul. Se. Boleh. Nggih, wa alaihi al-aglam was-salasil. Waya kudu malik. Torokon minhu wa qasara al-fahmi wa yuharriku wa yajudu ila nafsi. Jadi intinya dia ini sudah terjerembab, terbelenggu, kemudian diambillah gading atau palu untuk memukul. Ya. Wis pokoknya wis jadi koyo karang, sudah saking apa nih, saking wis di posisi yang sulit. Wa yuharriku lan ngobah-obahaken sapa malaikat Malik, bukan rojul ya jurulan narik. Sopo malaikat Malik bukan rojul ila nafsi maring awak dewi Malik. Batas putu anul hayat wal aqwal. Mongko terlepaslah kalajengking dan ular-ular itu terlepas. Supaya kariku tanian kemudian diubah-ubahkan sopo Malik bukan rojul tanian kaping 3 batas putu anul aghlal wassalasil. Jadi tawarik sampai ularnya lepas. Apa namanya kalajengkingnya lepas terus digoyang-goyang lagi, tarik lagi sampai kemudian lepaslah belenggu dan rantai-rantai. Ya tawajawilah Malik. Saya tawajawilah mau madep sapa rajul ila malikin maring malaikat Malik fayaqulu ajitani litazidani fil adabi am litunjiya. Malaikat Malik, Anda datang ke sini apakah ingin menambahkan beban siksa atau ingin menyelamatkan saya? Fayaqulu la a'lamu bidzalika wa ya'anna Jibril yantahiruka. Fayaqulu mau jawab sama Malik, la a'lam bidzalika, aku enggak ngerti apakah saya ini menyelamatkan atau saya ini menambahkan siksa.
Wairo anna Jibril selain sak temene Jibril iku yang tadi nunggoni sapa Jibril kae. Yang jelas malaikat Jibril ini menunggumu. Kayak untuk dia diurut oleh Jibril, kemudian dibawa dan diserahkan kepada Jibril. Kayak untuk Jibril itu biadi. Kayak untuk mongko gegem sama Jibril itu biadi kelawan meraih tangannya. Wayati lan nekani sapa Jibril di kelawan gawa rajul ila sakil arsy maring apa jenenge ars wala yamurru bihi ala ahadin illa wa yaqulu hadza fulanun kana fi jahannam 40 alf amin. Jadi wala yamur lan ora liwat sapa malik di kelawan gawa wong lanang niku ala ahadin ing atas suci niku. Artinya malaikat Jibril setelah serahkan kepada malaikat Jibril kan melintasi berbagai macam dimensi, ketemu banyak orang, ketemu Satrom lu, Bajian lu, kenapa? Kok bisa Pak Heru dibawa ya? Lalu diceritakan bahwa ini adalah Pak Heru asli dari Tegarong yang sudah terjebak di dalam selama 40.000 tahun. Ini ceritanya begitu. Fayaku monggo ngadep ma Jibril sarta fayaku monggo ngadep sapa rajul ma Jibril bareng sartane malaikat Jibril inda asyir dalam sani as. Fayaku monggo dawuh sapa Allah taala lagu mari rajul ya abdi Mas Heru alam yakun ana to ora ana apa kalami dawuh ingsun baina al muriku ing dalam antarane ngarepe sira kabeh alam ab'at ana ta ora utus sapa ingsun ilaikum maring sira kabeh ar-rasul utusan alam ya'mur ana ta ora perintah ing sira kabeh sapa ar-rasul bil ma'ruf kelawan kebajikan walam iyana lan ora ana ta ora nyegah sapa rasul ing sira kabeh al munkar. Jadi apakah tidak datang kepada Rasul? Aku sudah utus Rasul, aku sudah perintahkan Rasul, dawuh-dawuhku sudah jelas di dalam Al-Quran. Rasul perintah kebaikan, Rasul melarang kemungkaran. Bayakul mau jawab bala ya Rabbi. Nggih, sampun. Quran jelas, Rasul jelas, perintah kebaikan jelas, perintah keburukan melarang untuk tidak melakukan keburukan sudah jelas. Sakliyane sakrane ingsun iku dolam dolim sapa ingsun nafsi ing awak dhewe ingsun. Faktaroku mongko ngakoni sapa ingsun bidambi kelawan dosa ingsun. Faghfir li ya Rabbi bihaqqi man ana qultu arba'ina alfi amin. Nggih, benar apa yang panjenengan sampaikan, tidak ada yang salah. Rasul sudah datang, bawa Al-Qur'an, bawa hadis jelas. Tetapi saya pernah mendolimi diri saya sendiri, berbuat aniaya terhadap diri saya sendiri. Tapi saya akui saya salah, saya salah, saya pernah ini, saya pernah itu, saya pernah maksiat, saya pernah dosa. Faghfir li ya Rabbi, ya Allah, saya mohon ampun dosa saya. Bihaqqi kelawan kebenaran perkara anakan utawi ingsun ibu kultu wis ucap sapa ingsun arba'ina alfa amin finnar ing dalam mongso 40.000 tahun di dalam neraka. Ya Allah, ampuni saya, dosa-dosa ini saya akui, saya enggak ngeles dari dulu pernah gosok, dulu pernah mencuri, dulu pernah tinggalin sholat, dulu pernah ini, pernah itu, saya akui semuanya itu. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa saya dengan alasan kebenaran kalimat yang sudah saya ucapkan 40.000 tahun selama saya di neraka. Ucapan itu ya Hanan, ya Manan, ya dan Jalali. Ya Hanan, ya Manan, andal filo. Kulo aturi ngapura panjenengan di ingsun. Ya Hanan, ya Manan. Mudah dibayar. Saya kulo mau kedawuh sapa Allah taala ghafartu ngapura ingsun laka kedua siro wahabtu lan maringakan ingsun warak ingsun ka ing siro Jibril maring Jibril. Aku sudah mengampunimu, aku sudah pasrahkan urusanmu kepada malaikat Jibril. Wa'taqatuka lan wis merdekakno sok bebasno lo nyelametno sapa ingsun ka ing sira minan
saking rokok bisa faati kelawan oleh jalur pertolongan Jibril. Jadi mergo malaikat Jibril yang minta tolong kepada saya untuk menyelamatkan kamu karena kamu mengucapkan ya Hanan, ya Manan, ya Jalal Ikram 40.000 tahun dilaporkan kepadaku, makanya tak ampuni, kamu tak serahkan kepada Jibril dan aku sudah membebaskanmu dari neraka sebab permintaan syafaat. Dawu sapa Rasul kaya Rabu mongko budalan sapa Jibril di kelawan bawa rajul Pak Heru kawau ilang jannati maring swarga. Akhirnya Pak Heru dibawa ke surga. Wayu silu lan ngedusi sapa malaikat Jibril ing rajul bimail hayati kelawan banyu kauripan didusi wong malaikat melake bleduk tok ya. Wa ma'ul kautsari orang banyune madrasah dini Al-Kausar wama il Kausari lan banyune telaga Kausar. Maka dabu mongko ilang anu saking rajul apa siam ahlina apa tanda-tanda penduduk neraka itu. Jadi ternyata penduduk neraka dan penduduk surga itu ada labelnya. Neraka ini gambarannya seperti ini, ujung muswadda wajah kawiran, wajah ini menyenangkan. Itu kan pada hari kiamat nanti ada dua wajah, satu wajah yang dihitamkan oleh Allah, satu wajah yang diputihkan oleh Allah. Jadi tanda-tanda kenerakaannya itu sudah hilang karena sudah dimandikan dengan air kehidupan dan di dunianya Pak Ustaz Romli, jadi mulai bersih gitu. Raya dahulu fayud kilo mongkol bono sapa Jibril rajul al jannah dalam suatu ba'da dalika dalam sa'use wa yuksilu bima'il hayati wa ma'il kautsar. Setelah dimandikan lalu dimasukkan ke dalam surga. Wa yusallimu lan uluk salam sapa rajul ala Muhammadin ing atase Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Iku ing atase Muhammad as-salatu wa tambah rahmat wassalam. Wa yaqulu lan ucap sapa rajul ya Muhammad, oh kanjeng Nabi Muhammad, sonatu fihi makanaka apa itu? Soni'atan wa yaqulu alaihi salatu wassalam. Nah, ya. Wa yaqulu ya Muhammad sonata fihi makanaka soni'atan. Wa yaqulu mengucap ya Muhammad kanjeng Nabi sonata. Dan tidak panjenengan di dalam apa oh enggak niki malaikat Jibril wa yaqulu ya Muhammad sona'ta fi makanaka soni'atan. Ya, panjenengan sudah memberikan posisinya panjenengan atau tempat surga itu satu tempat, artinya sudah diberikan apa nih? Ya supaya orang masuk surga. Panjenengan kasih dia kesempatan masuk surga ya. Pakola bayaqulu alaihi salatu wassalam na'am ya. Orang gue nah ada ya. Orang masuk itu. Wakil hadisi lani dalam hadis yang dia anak Hasan sak temene Hasan Al-Basri. Syekh Hasan Al-Basri tokoh sufi ya, Hasan Al-Basri. Seorang tokoh sufi yang pernah melamar Rabi'atul Adawiyah, ditolak oleh Rabi'atul Adawiyah. Sekelas wali, sekelas orang yang dekat dengan Allah melamar seorang waliyahnya Allah atau wali perempuannya Allah namanya Rabi'atul Adawiyah yang terkenal punya thariqah mahabbah, ya, punya apa namanya jalan menuju Allah melalui cinta, ya, melalui cinta. Gak butuh surga, gak butuh neraka, bahkan mengatakan ya Allah, nopo jika aku beribadah bersujud kepadamu gara-gara saya kepingin masuk surga, maka buanglah surga itu, atau jangan kasih kesempatan saya masuk surga. Kalau aku beribadah karena takut dari apa namanya siksaan api neraka, ya biarkan saja saya masuk neraka asal saya bersama. Kayak repot sih bisa Heru pokoknya titik-titik Mbak Siva, Mbak Nana, bagaimanapun apapun yang terjadi Mbak Siva, Mbak Nana, Mbak kajian ini wis ora ketok, Ustaz Ahmad Romelu yo ora ketok, wis pokoknya semuanya tentang Nana dan Siva, saking cinta. Kola
Dawuh sapa Hasan Al-Basri, Allahumma ja'alni mimman yanju minha ba'da arba'ina alfa amin. Syekh Hasan Al-Basri itu pernah berdoa, Allahumma do Gusti ij'al dadi akan panjenengan ingsun dadi mimman setengah saking golongan wong yanju kang selamat sapa man minha saking neraka ba'da arba'ina alfi amin ing dalem sause 40.000 tahun. Ingkana lamun ana iku labuda ora kena ora li kedue ingsun min an adkhulaha. Ora kena ora min an adkhulaha saking yen to mlebu sapa ingsun ha ing jahanam bisyumi dambi kelawan Allah itu. Artinya Syekh Hasan Al-Basri itu siap dimasukkan ke dalam neraka, artinya dia tidak mengklaim bahwa dia itu masuk surga. Beliau nggak mengklaim itu, padahal walinya Allah itu, ya Allah jika seandainya saya termasuk penduduk neraka nggak apa-apa ya Allah, asalkan Engkau menyelamatkan saya walaupun harus menunggu 40.000 tahun seperti kejadiannya orang di Sabatan Rasulullah. Artinya sekelas Hasan Al-Basri itu masih bermohon kepada Allah, Allahumma ya Allah ij'alni mimman yanju minha, jadikan aku termasuk rombongan orang yang selamat dari neraka jahanam ya, walaupun ba'da arba'ina alfa amin, meskipun harus 40.000 tahun di dalam neraka, setelah itu selamatkan saya kalau saya termasuk ahli neraka. Ada maksudnya ini, kalau saya memang ditakdir masuk neraka gak apa-apa ya Allah, yang penting setelah 40.000 tahun saya diselamatkan dari neraka. Artinya pelajaran besar sekali bahwa ternyata apa yang didahulukan oleh Puspa dan sebagainya itu memang benar. Koyo-koyo kita ini kecenderungannya itu oleh suatu, meskipun harus melewati proses yang begitu panjang. Nyatanya orang ini ya muslim awalnya, terus kemudian maksiat, kemudian berbuat dosa dan sebagainya, tapi dengan kekuatan doa ya Hanan, ya Manan, ya Dzal Jalali wal Ikram, atas izin Allah diselamatkan dari neraka. Bahkan seorang Syekh Hasan Al-Basri andaikan ditakdir masuk neraka siap, tetapi setelah 40.000 tahun ya Allah masukkanlah kami termasuk golongan orang-orang yang Engkau selamatkan barokah ya Hanan, ya Manan, ya Dzal Jalali. Mudah-mudahan kita bisa ngambil ibroh, pelajaran penting. Kita tidak mengklaim diri kita paling suci, tidak mengklaim diri kita mesti oleh swarga, tidak mengklaim orang lain mesti masuk neraka, tetapi semua itu karena rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. ببركاتهم وإلى الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاتهم من الفتن رب فانفعنا ببركاتهم وإلى الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاتهم من الفتن رب فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاتهم من الفتن. Kesehatan, dimurahkan segala rezeki kita, diselamatkan kita dari segala macam musibah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma fiqna wa wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.